Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Keris Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan rombongan Aryo Saloko setibanya di pos penjagaan harus bersitegang dengan penjaga yang berasal dari Pamingit. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Aryo Saloko sendiri geli mendengar kata-kata itu. Namun ternyata ada juga akibatnya. Memang orang Pamingit itu pernah mendengar peristiwa dari kawan-kawannya. Tanpa sadar, Aryo Saloko mengamati tangan anak muda itu. Di dalam gelap ia melihat tangan itu tidak lebih dari tangan-tangan yang lain. Tidak sebesar tangan raksasa dan tidak terbuat dari baja. Omong kosong, tiba-tiba pemuda itu bergumam. Namun hatinya sendiri ragu. Tapi bukankah ia mempunyai banyak kawan? Dan bukankah dengan memukul kentongan gardu penjagaan kedua akan memberinya bantuan? Bahkan dengan isyarat ia dapat menyiapkan laskar Pamingit yang nanti tengah malam akan membuat gelar perang untuk melawan laskar Aryo Saloko. Karena pikiran itu, pemuda itu menjadi tenang kembali. Dengan beraninya ia berteriak, "Sekali lagi, aku peringatkan, turun dari kuda kalian." Kali ini agaknya orang Pamingit itu sudah tidak mau berbicara lagi. Mungkin ia akan langsung menyerang atau akan memukul tanda bahaya. Kemungkinan yang kedua itulah yang pasti akan dilakukan segera apabila ia tahu bahwa di dalam rombongan kecil itu ada Maiso Jenar dan ada orang yang pernah bertempur melawan beberapa orang berkuda sekaligus di tanah lapang Kebu Kanigoro. Aryo Saloko pun tidak mau membuang-buang waktu, sebab tengah malam ia harus sudah berada di antara laskarnya kembali. Karena itu ketika ia sudah tidak mempunyai pilihan lain kecuali dengan kekerasan atau tindakan-tindakan semacam itu, maka segera ia pun melompat turun, tetapi demikian ia menjejak tanah. Demikian ia melangkah dengan lincahnya menangkap pergelangan orang Pamingit itu. Orang itu terkejut bukan main, sama sekali tak diduganya bahwa anak muda itu dapat bergerak sedemikian tangkasnya. Seperti burung lawet yang menari-nari di udara, tapi segala sesuatu telah terlambat. Tangan orang Pamingit itu terasa seperti terhimpit besi. Perasaan nyeri dari pergelangan tangan itu menjalari tubuhnya sampai ke ujung ubun-ubun. Terdengar orang itu mendesah menahan sakit. Tetapi ia adalah pemimpin rombongan pengawal. Tentu saja ia tidak mau menunjukkan kelemahannya di hadapan anak buahnya. Dengan tangan kirinya ia mencoba menghantam dada Aryo Saloko. Aryo melihat tangan yang terayun ke arah dadanya, namun kekuatan orang Pamingit itu sebagian besar telah lenyap karena perasaan sakitnya. Dengan demikian ayunan tangannya itu sama sekali sudah tak berarti. Aryo Saloko pun sama sekali tidak menghindar ketika dadanya dibentur oleh pukulan itu. Bahkan dengan tertawa pendek ia berkata, "Jangan meronta-ronta anak nakal, kali-kali kau perlu mendapat pelajaran." Bukan main panasnya hati orang Pamingit itu mendengar kata-kata Aryo Saloko. Dengan mengerahkan tenaganya ia berusaha melepaskan tangannya. Tapi semakin ia berusaha, semakin sakit tangan Aryo Saloko menghimpitnya. Meskipun demikian ia tidak putus asa, dengan kakinya ia mencoba menyerang. Namun dengan satu putaran ia menjadi tidak berdaya. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu seperti terpaku di tempatnya. Mereka seperti melihat pertunjukan yang aneh. Tiba-tiba saja mereka melihat pimpinannya terpilin tangannya dan kemudian mengaduh tanpa dapat melawan. Ketika mereka sadar, segera mereka pun bergerak maju. Mereka sudah siap menyerang bersama-sama.
Tapi dalam pada itu terdengar Aryo berkata, "Tidak kau dapat mengajari anak buahmu untuk tidak berbuat hal-hal yang dapat membawa bencana bagimu?" Orang pamingit itu tahu benar maksud Aryo Saloka, namun ia masih mencoba menggertaknya. Katanya, "Biarlah kau merasakan betapa tajamnya tombak orang-orang pamingit. Kalau kau tak segera melepaskan tanganku, umurmu akan menjadi semakin pendek." Aryo Saloka tertawa. "Kau dengar," katanya kepada para pengawal, "pemimpinmu akan memberi perintah kepadamu." "Bohong," bantah pemimpin pengawal itu. Ia masih akan berkata lagi ketika tiba-tiba Aryo menekan lambungnya dengan tangkai tombaknya. Orang pamingit itu menyeringai kesakitan. Tangkai tombak itu benar-benar menyesakkan napasnya. Apalagi ketika terdengar Aryo berkata, "Tombak orang Banyu Biru agaknya memang tidak begitu tajam seperti tombak orang-orang pamingit. Namun tombak ini pun akan dapat merontokkan tulang igamu." Ternyata orang pamingit itu masih sayang kepada tulang iganya. Dengan segan-segan ia terpaksa berkata agak keras, "Jangan berbuat sesuatu demi keselamatanku." Para pengawal itu pun tertegun. Mereka jadi bingung apa yang akan mereka lakukan. Kalau mereka menyerang bersama-sama, mungkin pemimpinnya itu akan mati. Tapi kalau mereka tidak berbuat apa-apa, bukankah mereka telah berbuat kesalahan? Dan sekaligus mimpi mereka tentang tanah yang 20 bahu itu akan lenyap. Dalam keraguan itu terdengarlah Aryo berkata, "Dengarlah para pengawal yang belum mengenal kawan-kawan seperjalananku. Kecuali aku dan Eyang Wonomerto, terdapat juga seorang yang pernah kau dengar namanya, yaitu Paman Maiso Jenar. Di sampingnya adalah orang yang pernah menggemparkan tanah lapang itu pula." Ketika itu orang-orang pamingit mencoba menangkap bantaran. Pemimpin pengawal itu menggeliat. "Setan," ia mengumpat di dalam hati. Pada saat itu ia pun ikut serta mengeroyok orang itu. Tapi tidak kurang dari 10 orang berkuda sama sekali tak berhasil menangkapnya. Bahkan beberapa orang kawannya telah jatuh menjadi korban. Sedang para pengawal yang lain pun pernah juga mendengar cerita itu dari kawan-kawan mereka atau dari pemimpinnya itu. "Masihkah kalian akan melawan kami?" tanya Aryo Saloka. Mereka diam seperti patung. Ternyata di dalam rombongan itu terdapat orang-orang yang bagi mereka hanya pernah mereka kenal sebagai tokoh-tokoh dalam cerita kepahlawanan yang sakti tiada taranya. Hanya pemimpin rombongan pengawal itu sajalah yang benar-benar menyaksikan betapa Kebukanegoro bertempur melawan mereka. Karena itu nafsu perlawanan mereka pun menjadi lenyap. Mereka memang dapat memukul tanda bahaya dan mengundang kawan-kawan mereka dengan tanda-tanda itu. Namun melawan tokoh-tokoh sakti yang seolah-olah sudah bukan manusia biasa lagi, mereka agaknya menjadi segan. Sebab sebelum kawan-kawan mereka datang, nyawa mereka pasti sudah berterbangan. Aryo Saloka merasakan betapa dalam pengaruh kata-katanya itu. Karena itu segera ia mempergunakan kesempatan. Katanya, "Kisanak, marilah hantarkan aku sampai ke rumah Paman Lembu Suro. Bukankah sudah tidak begitu jauh lagi? Tidak-tidaknya untuk melampaui gardu penjagaan dan tempat pemusatan laskar pamingit." Mimpin rombongan itu menggeram. Ia menjadi marah sekali. Tetapi tak satu pun yang dapat dilakukan. Sebab ia tahu benar bahwa tombak anak muda itu setiap saat dapat menembus jantungnya. "Marilah," kata Aryo, "berkuda bersama-sama dengan aku." Sungguh suatu pekerjaan yang tak menyenangkan. Tapi ia masih ingin dapat melihat bintang yang bertebaran di langit biru. Karena itu ia tidak membantah. Selagi ia masih hidup, ia masih mempunyai harapan untuk melepaskan diri. Dengan langkah yang kosong, pemimpin pengawal itu didorong oleh Aryo Saloka ke kudanya untuk kemudian melompat ke punggung kuda dan menaikinya bersama-sama. Kemudian kuda-kuda itu pun bergerak. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan untuk menyelamatkan jiwamu?" bisik Aryo kepada orang pamingit itu. Orang itu tidak menjawab, tapi kupingnya terasa tersentuh api. Meskipun demikian ia berkata,
Jangan berbuat sesuatu supaya aku tidak memecatmu. Padamkan obor, perintah Arya seterusnya. Ketika obor-obor mereka telah padam, mereka meneruskan perjalanan yang penuh dengan bahaya sebab mereka sama sekali tak menduga bahwa telah diundangkan suatu hadiah yang menarik untuk menangkap Arya Saloka. Hal itu akan sangat mempengaruhi cara berpikir orang-orang Pamingit dan orang-orang Banyu Biru yang berhati goyah. Sementara itu Maesa Jenar dan Kebo Kanigoro menguji di dalam hati mereka. Ternyata Arya memiliki ketangkasan berpikir yang cukup. Dalam keadaan yang demikian ia dapat mengatasinya tanpa banyak keributan. Pandai juga anak itu menghemat tenaga, bisik Kebo Kanigoro. Maesa Jenar tersenyum sambil mengangguk jawabnya. Agaknya ia tidak mau merepotkan orang-orang tua ini. Kemudian mereka berdiam diri. Wonomerto berada rapat di belakang Arya Saloka. Dua orang yang membawa obor itu pun kemudian dipanggilnya mendekat. Sediakan titikanmu, perintah Wonomerto. Tiap saat kita perlukan api, kalau keadaan buruk harus kita kirimkan tanda-tanda dengan panah sendarin dan panah api. Orang itu pun segera menyediakan titikan 4 dan dimik belerang supaya dalam keadaan yang tergesa-gesa mereka dapat segera menyalakan tanda-tanda apabila diperlukan. Kalau terjadi perkelahian, jangan hiraukan lawan-lawan kita. Tugasmu menyalakan api, Wonomerto meneruskan. Baik Kiai, jawab orang itu. Perjalanan menyusur tepi desa itu semakin lama semakin dalam masuk kota Banyu Biru. Meski demikian alangkah sepinya, tak ada nyala api sama sekali dalam rumah-rumah di tepi jalan. Agaknya mereka dalam ketakutan yang sangat, atau barangkali rumah-rumah di tepi jalan itu sudah tidak berpenghuni. Barangkali mereka telah mengungsi jauh-jauh untuk menghindarkan diri dari rumah-rumah mereka yang mungkin akan menjadi ajang perang yang mengerikan. Orang-orang Pamingit ternyata tidak mempunyai kebesaran tekad seperti orang-orang Banyu Biru. Mereka sedikit banyak menggantungkan pekerjaan yang dilakukan pada upah yang mereka terima. Mereka bekerja pada Lembu Soro bukanlah karena jiwa pengabdian mereka kepada tanah kelahiran mereka, atau kepada suatu keyakinan mereka terhadap kebenaran yang dapat diperjuangkan oleh para pemimpinnya. Mereka bekerja bukan semata-mata karena para pemimpinnya tetap. Mereka bekerja semata-mata karena mereka menerima upah. Itulah sebabnya orang Pamingit yang berkuda bersama-sama dengan Arya itu pun lebih senang memelihara hidupnya daripada melakukan tugasnya dengan jantan. Ia masih mengharap untuk dapat hidup dan melepaskan diri. Pekerjaannya kemudian hanyalah mereka-reka alasan untuk membebaskan dirinya dari kemarahan atasannya. Ketika kuda-kuda itu menjadi semakin dekat dengan gardu penjagaan, hati orang itu pun menjadi semakin gelisah. Apakah yang akan dikatakan kepada mereka kalau orang-orang di gardu penjagaan itu menghentikan rombongan? Dan kalau mereka akhirnya tahu bahwa rombongan ini terdiri dari Arya Saloka dan kawan-kawannya, maka mereka pasti akan mengambil tindakan. Dengan demikian maka jiwanya pun terancam oleh ujung tombak Arya Saloka. Karena itu demi keselamatan diri ia berkata perlahan-lahan, "Kita ambil jalan simpang. Jangan menjebak kami," saut Arya Saloka. "Aku belum gila," bantah orang itu. "Apakah yang akan kau katakan di hadapan gardu itu kalau kita melewatinya? Itu bukan urusanku, tapi urusanmu kalau kau masih ingin hidup seterusnya," jawab Arya. "Karena itu kita lewat jalan simpang yang sempit di samping pohon regu itu," saut orang itu. "Apakah tidak mencurigakan?" tanya Arya. "Lebih aman bagimu," jawab orang Pamingit. "Dan bagimu juga," Arya meneruskan sambil tertawa. Tiba-tiba terdengar dari gardu penjagaan yang sudah tidak jauh lagi sebuah teriakan, "Hei, kemana arah angin?" Arya tahu bahwa kata-kata itu adalah pertanyaan sandi. Ketika orang Pamingit itu belum menjawab, Arya meneruskan ujung tombaknya sambil berbisik, "Terserah kepadamu."
Orang itu semakin marah, tetapi mulutnya berteriak untuk keselamatannya. Ke laut, di mana letak bintang waluku? Terdengar suara dari gardu. Tenggara, jawab orang pamingit itu. Hei, kembali orang di gardu berteriak. Siapa kau? Dari gardu pertama. Mengantar orang Banyu Biru yang meninjau medan, jawab orang yang berkuda bersama Arya itu. Kenapa lewat jalan sempit? Bertanya suara itu pula. Ia akan singgah ke rumahnya sebentar, makan dan mengambil kambingnya yang tertinggal ketika keluarganya mengungsi, jawabnya. Orang di gardu itu diam, mereka membiarkan rombongan itu lewat. Meskipun di dalam hati bertanya-tanya, kenapa demikian banyak? Tapi karena mereka dapat menjawab kata-kata sandi itu, maka mereka pun menjadi tidak curiga. Bahkan kemudian terdengar salah seorang berteriak, bawa kambing kemari, kita panggang di sini. Baik, jawab orang pamingit itu. Dengan demikian mereka selamat melampaui penjagaan itu. Mereka menyusup jalan sempit, kemudian lewat beberapa halaman mereka sampai ke jalan kecil yang lain. Terima kasih, bisik Aryo. Kau adalah penunjuk jalan yang baik. Tapi di manakah pemusatan Laskar Pamingit? Sudah lampau di seberang gardu penjagaan tadi, jawabnya. Aryo percaya, ia tertawa dalam hatinya. Beginilah nilai kesetiaan orang Pamingit. Mereka tidak lebih daripada laskar bayaran yang tak kenal pengabdian. Ketika mereka sudah mencapai jalan kecil itu, segera Aryo mengenalnya, kemana ia harus pergi. Tapi meskipun demikian ia masih belum melepaskan orang Pamingit itu. Suara telapak kuda terdengar gemeretak di atas tanah yang berbatu padas. Dalam malam yang sepi terdengar seperti suara prajurit yang berpuluh jumlahnya maju ke medan perang. Tiba-tiba ketika mereka masih asik berangan-angan tentang diri masing-masing, terdengarlah dari arah gardu pertama suara kentongan yang berbunyi 2 kali 3 ganda, sehingga orang dalam rombongan berkuda itu menjadi terkejut karenanya. Orang Pamingit itu menjadi gelisah. Siapakah yang telah memberikan tanda? Bahkan kemudian tanda itu disaut oleh gardu kedua. Tanda bahaya, desis orang Pamingit itu. Bahaya apa? Desak Aryo. Mereka bersiap-siap, jawabnya. Bohong, potong Aryo Saloko. Mereka memberi tanda bahwa ada musuh masuk dalam pertahanan mereka. Orang Pamingit itu diam, keringat dinginnya mengalir membasahi punggungnya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa anak buahnya akan membunyikan tanda itu, yang baginya adalah tanda bahwa maut telah menerkamnya. Tiba-tiba terasa tengkuknya meremang seperti dirayapi oleh berjuta semut. Apalagi ketika ujung tombak Aryo semakin lekat di lambungnya. Kau masih menduga bahwa tombak orang Banyu Biru tidak setajam tombak orang Pamingit? Tanya Aryo. Orang Pamingit mula marah itu kemudian kehilangan kemarahannya. Bahkan dengan menggigil ia menjawab, Tidak, itu sama sekali bukan salahku. Aku melarang mereka untuk berbuat hal yang tidak kalian kendaki. Bohong, bentak Arya. Kau pasti memberikan tanda-tanda rahasia kepada mereka. Tidak. Orang itu benar-benar menggigil. Ia masih senang untuk tetap hidup. Apalagi upahnya bulan ini masih belum diterimanya sama sekali. Alangkah mengerikannya kalau malam ini ia terpaksa mati. Lalu bagaimana dengan anak istrinya? Bukan salahku. Aku masih ingin hidup. Bukankah aku telah membawa kalian melampaui gardu kedua? Aryo harus cepat mengambil keputusan. Suara kentongan itu menjadi semakin merata. Untunglah bahwa ia sudah mengenal jalan-jalan di Banyu Biru itu dengan baik. Karena itu segera ia mengambil keputusan untuk cepat-cepatnya sampai ke rumah pamannya. Mudah-mudahan pamannya dapat mengerti alasan kedatangannya dan dapat menerimanya untuk beberapa saat saja, untuk berbakti kepada kakeknya dan apabila mungkin membawa ibunya keluar dari sarang-sarang orang-orang licik itu. Sebab tidak mustahil kalau ibunya akan dijadikan kambing hitam kemarahan pamannya, atau malah dijadikan tanggungannya.
Kita harus sampai cepatnya, katanya kepada Woromerto. Orang pamingit itu menjadi semakin gemetar. Seolah-olah ujung tombak Aryo itu telah masuk sejari ke dalam perut. Bagaimana dengan kau? Bentak Aryo kepada orang pamingit itu. Bukan salahku, aku masih ingin hidup, pintanya dengan suara menggigil ketakutan. Aryo menjadi kasihan juga melihat orang itu. Anakku 5 orang, sambungnya. Yang terkecil baru berumur 3 bulan. Hidupilah aku akan tunduk segala perintahmu. Kata-kata itu meluncur saja tanpa terkendali. Meskipun hatinya sendiri merasa ragu, sebab kalau ia menghadapi keadaan seperti itu, pasti orang itu akan dibunuhnya. Karena itu ia mencoba meyakinkan, anak-anakku akan kelaparan kalau aku mati. Aku tidak punya sawah dan istriku bukan juragan. Karena itu aku harus bekerja menjadi laskar Ki Ageng Lembusuro. Meskipun itu bertentangan dengan jiwaku sendiri. Sebenarnya aku... Orang itu tidak sempat menyelesaikan kata-kata, tiba-tiba ia merasa tangan Arya mendorongnya. Ia merasa terlempar dari punggung kuda itu dan sekali terguling. Kemudian ia hanya dapat menyaksikan kuda-kuda itu berlari semakin kencang, meninggalkan kepulan debu yang putih. Untuk beberapa saat ia masih duduk di tanah. Nafasnya bergelora tak teratur, namun ketika ia meraba lambungnya dan tidak terdapat luka sama sekali, ia menarik napas dalam-dalam. Rupa-rupanya ia masih tetap hidup. Sambil mengangguk-angguk ia berkata kepada diri sendiri, agaknya anak itu benar-benar tidak mau membunuh aku. Aneh. Suara derap kuda itu pun menjadi semakin lambat dan akhirnya menghilang di kejauhan. Orang pamingit itu berdiri perlahan-lahan, punggungnya terasa sakit. Agaknya ia benar-benar jatuh terbanting. Namun ia masih tetap hidup. Tiba-tiba ia menjadi sangat terharu. Ia masih mempunyai harapan untuk bertemu dengan anak istrinya. Mudah-mudahan kalau besok benar-benar terjadi pertempuran, ia dapat hidup pula. Tuhan Maha Pengasih, desisnya. Ia terkejut sendiri mendengar kata-katanya. Sudah berapa tahun ia tidak pernah menyebut nama Tuhan. Dan tiba-tiba ia berjanji pada diri sendiri, kalau ia masih dikarunia umur panjang, ia akan rajin mengunjungi masjid. Bahkan ia berjanji untuk memperbaiki masjid di desanya yang selama ini tak terpelihara. Ketika ia sedang mengusap air mata yang tiba-tiba saja membasahi pipinya, terdengarlah hiruk pikuk. Ia mendengar langkah orang berlari-lari. Dari tikungan muncullah beberapa orang bersenjata dan langsung datang kepadanya. Siapa kau? Bentak salah seorang. Senggo, jawab orang pamingit.